Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di awal bulan dan juga di akhir bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, selalu memberikan hidayah kepada kita untuk selalu beristiqomah dalam menjalankan tugas hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah. Dan di antara bentuk peribadahan kita adalah apa yang dilakukan pada pagi hari ini, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Di pertemuan yang lalu, pembahasan kitab Umdatul Ahkam oleh Ustadz Ramdhana telah dibahas sifat tata cara wudhu dari dua hadis, yaitu hadis Humran Maula Uthman dan juga hadis Amr bin Yahya Al-Mazini. Sehingga bila digabungkan dua sifat tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut menjadi wudhu yang sempurna, karena satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Masih berkaitan dengan toharo, berwudhu, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mendahulukan bagian kanan, yaitu hadis yang ke-9 di kitab saya, di kitab antum hadis ke-10. Gimana penomorannya aja ya. Yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai kepadanya. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, menakjubkan bagi dia, bagi beliau, yaitu yuhibbuhu, mencintai, at-tayammunu, mendahulukan bagian kanan, fi tana'ulihi, dalam memakai sandalnya, wa tarajjulihi, dan juga menyisirnya, wa tuhurihi, dan juga bersucinya, wa fi sya'ni kullihi, dan dalam segala perkaranya.
yu'jibuhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza adalah Rasulullah melakukan begini ya begini, yaf'alu seperti ini apa, yu'jibu. Misalkan kana nabiyyu yusalli, kana nabiyyu yatawadda, begitu. Yaf'alu ini melakukan sesuatu. Kalau dikatakan kan uslubnya seperti itu, kana nabiyyu bla bla bla, ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa terus-menerus, yang menjadi kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa menyukai untuk mendahulukan bagian kanan. Yu'jibuhu yakni yuhibbu tayammun. Ya. Yuhibbu tayammun. Kemudian at-tayammun itu tayammunan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, ya. Seperti ta'allama yata'allamu ta'alluman, ya. Diambil dari kata al-yumnu, ya. Al-yumnu itu artinya al-barokah, ya, al-barokah. Atau al-yumnu itu al-ibtida bil yamin qabla shimal, mendahulukan bagian kanan sebelum bagian kiri. Kalau yang dimaksud di sini. Tapi al-yumnu al-yamin itu artinya barokah. Maksud di sini adalah tayammun, melakukan atau mendahulukan bagian kanan. Kemudian tana'ul. Tana'ul adalah lubsun na'ali, memakai an-na'al, memakai sandal. Ya. Masdar dari tana'ala, yatana'alu tana'ulan. Seperti taqaddama, yataqaddamu, taqadduman. Ya. Tapi sebagian bahasa Arab mengatakan na'ala atau inta'ala, memakai sendal itu. Ya. Jadi tana'ul atau intana'al sama, yaitu memakai sandal. Kemudian tarojul, ya. Tarojul itu membereskan, merapihkan rambut, ya, dan juga meminyakinya, dan juga membentuknya. Maka berbeda-beda dalam menyisir rambut. Ada yang di betek belah tengah, ada belah pinggir, ya seperti itu. Ada yang digitukan. Itu namanya tarojul. Ya, itu namanya tarojul. Rojal tu sya'ra tarjilan. Itu merapihkan, membentuk, ya, menyaki. Itu tarojul. Kemudian tuhurihi, ya, tuhur, bukan tohur, ya. Tuhur bentuk dari fu'ul. Cuma peserta bahasa Arab? Gak ada. Peserta bahasa Arab di sini mana? Enggak, saya tuh ngomongin bahasa Arab itu karena di sini ada pelajaran bahasa Arab. Jadi dari tadi tuh ngomongin bahasa, mana? Peserta. Nah, seri
merasa berdosa. Seperti kalau antum dituduh kentut, kamu kentut ya? Seri, oh ya tak ada. Lamun teh seri mah kalau keamek gitu nya. Tanu seri no dosa. Ya, ini kayaknya berdosa nih. Ya, senyum dosa. Ya. Jadi saya tadi ngomongin awal asal kata itu karena saya tahu di sini ada majelis bahasa Arab. Jadi tana'ul bentuknya tafa'ul gitu ya, sengaja. Ya supaya hasil dari belajar bahasa Arab tuh oh iya manfaat nate gitu. Oh aya ngeling gitu kalau kita buka artikel itu link kadianya ngeklik gitu nya. Tuhurihi to-nya didhammahkan bukan tohur. Kalau to-nya tuhur wazannya fu'ul ya. Yang dimaksud adalah fi'lut toharo, yaitu melakukan toharo ya, baik wudu maupun mandi. Kalau to-nya fathah, tohur, itu yang dimaksud dengan air, yang dimaksud adalah air yang digunakan untuk bersuci. Wudu'un fu'ulun itu adalah perbuatan. Kalau wadu, air yang digunakan untuk wudu. Sahur, perbuatan atau makanan. Sahur, makanannya. Kalau perbuatannya suhur. Jadi ngajak sahur itu, hai ayo kita suhur. Seperti kita ngajak wudu. Yuk orang wudu. Ya. Nanti yuk orang wadu. Ya, enggak. Ya. Jadi sahur mah apa? Makanannya. Jadi wazan fa'ul itu bahannya. Wazan fu'ul itu perbuatannya. Tuhur berarti apa? Perbuatan bersuci ya. Wa fi sya'ni kullihi ya, dan dalam segala urusannya. Jadi segala urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditakkid kullihi seluruhnya. Fi sya'ni dalam urusan, kullihi seluruhnya ya. Ini umum apapun yang dilakukan. Yang walaupun keumuman ini ada pengkhususannya ya, ditahsis ya. Apa diantaranya? Yang tidak mendahulukan kanan masuk WC. Kemudian apa? Imtikhot, membuang ingus. Menyingsring, ada yang menyingsing kan, ada yang menyingsring kan. Membuang ingus aya tata cara kiri heula ngaluarkeun nu kiri ya. Kemudian apalagi istinja dengan yang kiri ya, dan yang lainnya nanti kita akan bahas ya. Demikian tentang lafaz-lafaz yang terdapat di dalam hadis ya, mufradat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ummahatul mukminin, ibunda kita kaum mukminin, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal ini adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha binti As-Siddiq, bahwasanya mereka itu ibunda kaum muslimin, ibunda kita semua adalah keutamanya itu mereka itu banyak meriwayatkan kepada umat ini berupa perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka adalah yang paling dekat, yang tahu apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa diakses oleh
sembarang para sahabat. Ya. Ya. Tidak semua. Bisa diakses itu oleh yang lain, tapi harus dengan cara yang kadang menyelisihi gitu ya. Contoh, Asma bin Abi Bakar itu kan istri Nabi ya. Ada adiknya Abdullah. Abdullah pengen tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naik ke atap, ya, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu, ya. Kenapa dia berani? Ya karena kakak iparnya kan Nabi gitu. Jadi rumahnya juga rumah kakaknya kan seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling tahu adalah istri-istrinya atau yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama urusan apa? Urusan di dalam rumah. Ya, jadi hikmahnya dengan adanya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita riwayat yang banyak mengenai apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini dalam hadis ini Aisyah mengabarkan kepada kita tentang kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Mendahulukan bagian kanan dalam ketika memakai sandal, menyisir, ya, merapihkan, ya, kemudian bersuci, bersuci dari hadas maksudnya, dan segala urusannya, ya, dan segala urusannya, termasuk memakai pakaian gamis, ya, memakai celana sirwal, kemudian tidur menghadapnya ke kanan, makan dengan memakai tangan kanan, minum tangan kanan, dan yang lain sebagainya. Seluruhnya, ya, menyukai bagian kanan, mendahulukan bagian kanan dibandingkan bagian kiri. Adapun perkara-perkara yang kotor, ya, yang hina, maka ya didahulukan bagian kiri. Hal-hal yang bagus adalah bagian kanan. Maka perhiasan-perhiasan itu lebih baik di kanan, seperti kalau mau pakai cincin. Masyarakat kita mah di kiri leres teh. Kerja imangkeun cenah. Segala ke kanan, keweh dibere bagian anak. Nah, itu cincin teh di kiri, di jari manis. Enggak, di kanan perhiasan. Yang kan bagus, Pak. Nah, bagaimana kalau jam tangan di kanan yang di kiri? Para ulama merinci. Nah, jam tangan teh maksudnya teh fungsi jamna, atau jam tangan itu adalah kemewahan nana. Kan ada jam tangan jutaan gitu ya, 100 juta ya, ya, bentuknya bagus. Apa yang diinginkan oleh kita jam tangan teh? Tuh Ustaz, saya mah no penting mah aya terang we jamna, aya angkaan, no biasa, no budak leutiknya gitu ya. Make we eta kan eta. Jadi tidak masalah, dek pantes dek henteu. Berarti fungsinya apa? Jam, tahu waktu. Berarti no kitu di mana? Enggak usah di kanan, di kiri we. Tapi mau usah awis tuh bentuknya gitu, HD gitu nya, mahal ya, bentuknya bagus. Ini ketika memakainya teh mau ke undangan pakai, ke pengajian pakai, di imah waktu itu. Berarti apa? Fungsinya perhiasan, gaya gitu lah, memakai nate gitu. Datu nunjuk, oke tuh itu. Aduh,
rada nyarari iya teh padahal kok genjam bisa bikin ya. Berarti apa? Perhiasan. Berarti kalau begitu apa? Lebih kepada perhiasan. Nah, jamaah kadang-kadang dari HP juga bisa ya. Seperti itu. Jadi tergantung kalau jam tangan, perhiasan atau waktu ya. Kalau hanya waktu yang sederhana aja. Ya, 5.000 gayanya. Iya, kalau untuk waktu. Ya. Jadi yang kanan untuk apa? Untuk perkara-perkara yang baik, hias, yang bagus-bagus. Kita ambil faedah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan atas disyariatkannya memulai dengan kaki kanan ketika memakai sandal. Jadi masukkan sandal kaki kanan dulu ya, ketika kita memakai sandal. Termasuk sandal apa? Kaos kaki ya, kaos kaki atau hoof. Hoof itu jika kaos kaki tapi jika sepatu ya anggaplah sepatu. Begitupun tadi apa? Memakai pakaian, memakai gamis, memakai kemeja, memakai jubah, memakai celana ya. Maka itu dimulai dengan apa? Dengan kanan dulu, kemudian baru diteruskan dengan kiri. Adapun sebaliknya melepaskan sandal, maka melepaskan dengan kiri dulu, ya. Atau melepaskan pakaian, maka melepaskan pakaian, ya, tangan kiri dulu dilepaskannya. Melepaskan celana kita kaki kiri dulu. Memakainya kanan, melepaskannya pakai kiri. Kemudian yang kedua, disyariatkan memulai dengan bagian kanan ketika menyisir rambut. Ya, bagian kanan ketika misalnya menyisir rambut. Yang belah tengah sesuai ya, pertengahan kanan kiri. Ada yang nyisirnya itu lebih banyak ke kanan ya, besarnya ke kanan kiri. Ada yang ke kiri, ada ininya saeutik ya, kanannya tapi kirinya banyak. Tergantung apa? Tergantung kuncirna. Lamun kuncirna teh malik ka kiri, da atuh dikakanankeun ge anger we kala kali ieu na lieur ieu na cek itu ge. Jadi tergantung kalau kuncirna malik ka kiri, itur-turkeun we gitu ya. Kiri ieu ka kanan. Ya. Berarti apa? Tetap aja kanan dulu walaupun ini sedikit ya, seperti itu. Begitupun ketika mencukur ya. Mencukur rambut ya, mencukur rambut baik oleh diri sendiri bisa ketika pandemi maka jadi kreatif karena kan awal pandemi teh tukang cukur atau payu betul nggak sieun ya takut gitunya, wah kreatif termasuk saya juga, wah baiklah aku mesin biasanya saya udah punya. Misalnya aku isi cobaan seperti itu ya. Itu kanan dulu. Bagaimana kalau dicukuran ku batur? Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ke tukang cukur. Mang di sini disebutna. Mang atau Pak supaya aya pahala kamu apa
dibayar ongkoh ku abdi kengeng pahala ongkoh. Di kanan heula. Tapi yang dimaksud dengan kanan adalah kanan yang dicukurnya, bukan kanan tukang cukurna. Betul nggak? Ya. Karena menurut kita kanan, kalau berhadapan dengan kita, menurut si tukang cukur ada di kiri. Cek abdi mah, Pak dari ini iya nu kanan, henteu Pak iya kiri cek abdi gitu ya. Jadi harus disamakan dulu persepsinya dengan tukang cukur. Kanan abdi, Pak. Sanes kanan menurut Bapak. Ya, itu tatkala menyisir dan mencukur. Kemudian yang ketiga, disyariatkan memulai dengan yang kanan ketika wudu, ya, berkaitan dengan bab ini, bab toharoh, ya. Wudu dan mandi. Maka wudu ya memulai dengan membasuh tangan yang berpasangan adalah kanan dulu, ya, baru kiri. Membasuh kaki kanan dulu, baru kiri, ya. Ketika mandi, ketika membasuh badan juga ada bagian kanan, ada bagian kiri, maka membasuhnya bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Ya, itu dalam apa? Dalam wudu dan mandi. Itu yang ketiga. Yang keempat, secara zahir hadis ini menunjukkan disyariatkan memulai dengan kanan dalam segala urusan. Akan tetapi para ulama mengkhususkan hal ini hanya dalam perkara bab at-takrim, pemuliaan. Contoh pemuliaan itu tatkala kita mengambil sesuatu, ya, dengan tangan, menerima sesuatu dengan kanan, atau memberikan sesuatu dengan kanan, memakai pakaian, baju, celana, sepatu, sandal kanan, masuk masjid kanan, ya, masuk masjid dengan kaki kanan. Makan, minum, semuanya wajib dengan kanan. Bersalaman dengan kanan, ya, bersalaman dengan kanan. Kemudian apa? Bersiwak bagaimana? Bersiwak bagaimana? Memakai celak mata kanan dulu. Bersiwak ini kalau di sini dengan kanan. Ya, tergantung cara pandangnya bersiwak itu dengan kanan. Ya, para ulama juga berpendapat. Kalau memandang bahwasanya siwak itu adalah kan di antara sunnah itu adalah bersiwak, betul? Di antara sunnah perbuatan itu adalah bersiwak. Kalau memandang itu sunnah, itu adalah bersiwak itu sunnah, suatu perbuatan bagus, sunnah, maka dengan kanan. Kalau memandang siwak itu adalah mengeluarkan kotoran, maka dengan kiri. Itu para ulama berbeda pendapat kiri dan kanan bersiwak itu apa? Karena cara memandangnya yang berbeda. Jadi para ulama yang kiri karena apa? Karena namanya mengeluarkan kotoran, sesuatu yang kotor, siwak itu kan gitu ya. Maka dengan kiri. Tapi yang kanan karena bersiwak itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanan itu aja. Tergantung cara pandang. Ya, jadi sesuatu yang mulia saja, yang mulia dengan kanan. Berarti lamun sasapu oge ku kanan ku kiri. Sesapu.
karago ketusan cenah ku kiri mah. Ya kalau mau mengikuti pendapat yang bersiwak dengan kiri, saya juga sebenarnya dengan kiri. Awana mah hese. Padahal sudah bertahun-tahun jadi pakai kiri. Biasa. Jadi udah otomatis ya otomatis ya. Sudah otomatis, enggak ya nggak biasa wes. Anak juga udah bertahun-tahun dengan yang kiri. Ya, berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat membersihkan kotoran dengan tangan kiri, tapi kurang kuat gitu ya, kebanyakan. Tapi taruhlah kiri itu pada perkara-perkara yang kotor banget, seperti apa? Membuang kotoran binatang, kotoran anak-anak kita gitu ya. Ayam kayak kan dicempal, itu ke kiri ya. Nah, ke kiri, tongkuk kanan yang jelek-jelek. Masuk WC dengan kiri, keluar masih dengan kanan. Ya, tadi mengeluarkan ingus dengan kiri, beristinya dengan kiri, yang bukan pemuliaan adalah dengan kiri. Yang kelima faedahnya ini adalah menunjukkan kesempurnaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal memperhatikan kebersihan, memperhatikan kerapihan. Nah, itu agama mengajarkan seperti itu. Bersih, rapi, gitu ya. Jadi jangan kesan Islam itu adalah jorok, kesan Islam itu adalah awut-awutan, acak-acakan. Nah, itu peduli. Yang penting mah ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, zuhud dan sebagainya. Jadi itu peduli penampilan, kumaha, jangan seperti itu. Perhatikan penampilan, kebersihan itu perhatikan. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah suatu apa? Suatu yang menyibukkan dan bersifat cinta dunia. Tidak masalah, ya. Tidak masalah. Atau bersifat kesombongan, kebanggaan, ya. Yang sombong ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya Rasul, ada orang yang senantiasa suka pakaiannya teh bagus, senanya bagus, ini bagus, apakah termasuk takabur? Bukan. Al-kibru itu batrul haq wa ghamtun nas, ya. Kibr itu apa? Menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Ari suka menyukai pakaian bagus, rapi, bersih, disese, setrika, rapi gitu ya. Itu teh bagus gitu. Jadi bukan sebagian zuhud dan waro mesti merhatikan kusut kumaha kana ibadah Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ya, tidak seperti itu. Ya, karena apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mencontohkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpakaian menjaga penampilan, terutama Aid, ya terutama Aid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya pakaian khusus ketika Jumat dan Aid. Ya, kebanyakan beliau memakai pakaian warna apa? Warna apa? Putih kebanyakan yang dicintai. Tapi pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai warna hijau. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai warna merah. Namun bukan merah meles, bukan merah yang murni berem dan di dagu sapi gitu ya. Bukan, tapi garis-garis polos, ada garis merah hitam, garis merah atau merah ada garis-garis hitam atau warna yang lainnya, atau warna merah yang bercampur
Merah bercampur dengan coklat jadi apa? Merah marun. Nah, seperti itu. Itu ada pun merah ya, asli itu adalah makruh ya. Itu adalah faidah yang kita bisa ambil. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya. Ini hadis yang terakhir dalam bab taharah ya. Ya. An-Nu'aim bin al-Mujmir an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Dari Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, inna ummati sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, akan dipanggil mereka itu pada hari kiamat dengan keadaan bercahaya. Min atharil wudu, dari sebab bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan cahayanya, falyaf'al, maka lakukanlah. Wa fi lafdin akhar, dalam lafaz yang lain, ra'aitu Aba Hurairah yatawaddaa, aku melihat Abu Hurairah Nu'aim bin al-Mujmir faqasala wajhahu, lantas Abu Hurairah mencuci wajahnya, wayadaihi, dan kedua tangannya, hatta kada yablughu al-mankabaini, hingga hampir sampai ke mankabaini, pundak ya, mencucinya hampir sampai. Summa ghasala rijlahu hatta rafa'a syaqaini, kemudian mencuci dua kakinya hingga ke atas hampir sampai ke dua betisnya. Summa qala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan wajah bercahaya ya, bercahaya, min asaril wudu, dari bekas-bekas wudu, maka barang siapa yang di antara kalian mampu untuk memanjangkan cahayanya ya, cahaya di bagian wudu dan di bagian wajahnya, falyaf'al, maka lakukanlah. Dalam lafaz Muslim, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Khalili kekasihku sallallahu alaihi wasallam, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu, kadar panjangnya hiasan cahaya dari seorang mukmin itu ya sekadar panjangnya apa yang dibasuh dalam wudunya tersebut ya. Ghurran muhajjalina, ghurran dengan dhammah ya. Ghurran asalnya adalah cahaya putih di dahi kuda ya, di dahi kuda ya.
maka ghuron digunakan istilah tersebut pada cahaya wajah. Asalnya untuk apa? Bulu putih di sekitar di dahinya kuda. Muhajjalin dari at-tahjil artinya adalah sesuatu atau bulu yang putih yang terdapat dalam kaki-kaki kuda. Ini di dahinya, ini di kakinya, ya. Yang di sini disebutkan adalah cahaya. Cahaya ghural muhajjalin itu cahaya dari wajah dan cahaya dari anggota-anggota wudu, ya. Anggota-anggota wudu pada hari kiamat, ya, yang serupa dengan dengan kuda tersebut. Kuda hitam, bayangkan. Di sininya ada putih, kaki-kakinya putih. Nah, kaum mukminin yang berwudu, ya, nanti bercahaya dari hasil dari anggota-anggota wudu. Wajahnya bercahaya karena dibasuh wudu. Anggota badannya lain juga bercahaya. Maka Abu Hurairah mencontohkan, barang siapa yang ingin memanjangkan cahaya maka lakukan. Maka Abu Hurairah melakukannya yang nanti supaya bercahaya. Ininya cahayanya udah panjang juga sampai sini. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkhususkan umat ini itu dengan tanda-tanda kemuliaan pada hari kiamat dibandingkan umat-umat yang lainnya. Maka mereka akan diseru dan mereka datang di hadapan makhluk-makhluk semuanya, maksudnya manusia dari awal hingga akhir kan tumpuk pada waktu di hari kiamat tersebut dalam keadaan bercahaya, wajah, tangan dan kakinya, ya, bercahaya. Dan itu adalah merupakan pengaruh dari ibadah yang agung, yaitu wudu, ya, wudu, di mana anggota wudu yang mulia ini selalu dibasuh karena menginginkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah merupakan kekhususan dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut maka lakukanlah, ya. Karena bila memanjangkan basuhan dari tempat pencucian dari anggota wudu itu, maka panjang pula cahaya atau bekas dari apa yang dibasuhnya tersebut. Karena hiasan cahaya itu tergantung dari apa yang dibasuh. Ya. Nah, namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah melebihkan basuhan dari anggota wudu yang difardukan, wajah, dua tangan, ya, kaki, ya. Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya istihbab hal itu sunnah dan melakukan itu melebihkan basuhan. Wajah sampai sini dilebihkan, ini sampai sikut dilebihkan. Itu jumhur ulama mengatakan bahwa itu sunnah. Sunnah apa? Sunnah mengamalkan hadis ini, ya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan cahayanya maka lakukan, ya. Namun Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya tidak sunnah hal itu
melebihi dari basuhan tempat anggota yang wajib, ya. Ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Qayyim dan Syekh kami katanya, yaitu kata Syekh Al-Bassam, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Kenapa? Karena di antara alasannya karena melebihi atau melebihkan basuhan dari tempat yang wajib yang menyatakan itu adalah ibadah, ini perlu kepada dalil. Sedangkan tadi hanya perbuatan dari siapa? Perbuatan siapa? Abu Hurairah, ya. Jadi perbuatan Abu Hurairah, pemahaman Abu Hurairah. Ya, bukan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya memahaminya Abu Hurairah seperti itu. Ya. Kemudian alasannya, kalaulah kita katanya menerima konsekuensi dari itu, ya, konsekuensi bahwasanya melebih-lebihkan, maka kalau membasuh wajah berarti kalau melebihkan dari membasuh wajah kemana melebihinya? Ya kadieu meureunna. Nah, kalau sudah melebihi sampai ke ke rambut, itu tidak dikatakan guron tadi, karena namanya guron itu cahaya atau tanda putih yang di dahi, lain di dina mun-munan seperti itu, ya. Gitu. Kalaupun diterima, jadi itu diantara. Bahkan Abu Hurairah pun mengamalkan hal itu juga tidak diumumkan, gitu. Jadi ada sahabat lain, tabi'in yang lain melihat apa perbuatan Abu Hurairah melebihkan, kemudian Abu Hurairah mengatakan, kalaulah kamu tidak melihat aku dalam keadaan wudu tadi, aku tidak melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Jadi itu mah perbuatan apa? Abu Hurairah saja, ya, perbuatan Abu Hurairah. Dan banyak alasan-alasan yang lainnya, ya, alasan-alasan yang lainnya. Ya. Faidah hadis ini yang pertama adalah keutamaan wudu dan juga besarnya pahala wudu, karena merupakan sebab termasyhurnya umat ini, teristimewanya umat ini dibandingkan umat-umat yang lainnya pada hari kiamat. Yaitu apa? Dengan tampak putih wajah-wajah mereka, tampak putih tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Dan hiasan seorang mukmin di surga itu sesuai dengan kadar basuhan dalam wudhunya. Yang kedua, ini menunjukkan keutamaan umat ini, di mana nanti mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya wajah dan anggota wudu yang lainnya dari bekas-bekas wudu. Ini menunjukkan kekhususan mereka dalam hal itu. Walaupun sebenarnya syariat wudu pun sebelumnya ada di umat yang
umat sebelumnya, umat Nabi sebelumnya. Tapi untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kekhususan demikian. Yang ketiga, diambil dalil dari hadis ini itu sunnah melebihi atau melebihi tempat basuhan yang wajib dalam mencuci wajah, tangan, dan kaki supaya panjang juga atau lebar juga, luas juga cahaya ya buron muhajalinya tersebut nanti di hari kiamat. Walaupun tadi ya tidak, ulama yang lain tidak menyatakan demikian. Yang keempat, ini menunjukkan penetapan kebangkitan pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Hari kiamat itu ada yaumul ba'tsi, ada yaumul qiyamah, ada apa lagi? Yaumul ba'tsi itu hari dibangkitkan. Yaumul qiyamah, qiyam itu berdiri, semuanya akan berdiri nanti pada hari kiamat. Yang di sana ada hisab, ya dihisab, dan di sana ada balasan. Ya demikian faidah yang kita bisa ambil dari hadis yang terakhir dalam bab thaharah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa dimudahkan untuk mengamalkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.